Pemerintah telah memperbaharui kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa lokasi telah menerapkan pengunjung untuk melakukan aktivitasnya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat menentukan wilayah zona terinfeksi COVID-19, jumlah pengunjung yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan pengguna yang telah melakukan vaksinasi. Screening aplikasi Peduli Lindungi tentu saja membantu Satgas COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada 3.830 orang positif COVID-19 berkeliaran atau jalan-jalan di mal, dan hal ini terdeteksi dari aplikasi Peduli Lindungi. Karena sejak diluncurkan baru sebulan sudah ada 29 juta yang melakukan check-in dengan Peduli Lindungi. Kita bisa lihat surprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID tapi masih jalan-jalan, ya, masih masuk mall 3.000 orang, masih juga ke bandara 43 orang, masih naik kereta juga 63 orang, masih masuk restoran 55. Pada orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif COVID yang harusnya stay di rumah atau di isolasi terpusat di sana. Dengan check-in lebih dahulu di Peduli Lindungi, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 atau sempat melakukan kontak dengan pasien bisa terdeteksi riwayat perjalanannya. Pemirsa, 3.830 orang berstatus hitam atau positif COVID-19 terdeteksi masih mondar-mandir ke sejumlah tempat umum. Screening dari aplikasi Peduli Lindungi membantu Satgas COVID-19 berbagi informasi untuk tetap waspada pada masyarakat. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait redam euforia pelonggaran PPKM. Dan seperti biasa pemirsa, kita sudah terhubung dengan narasumber melalui via Zoom call. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Roy Mande, Ketum Aprindo, juga Bapak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak April, salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Roy Mande terlebih dahulu, Ketum Aprindo. Pak Roy, ini kan yang kita tahu PPKM sudah berkurang levelnya. Ada yang level 2, bahkan ada yang level 1 di beberapa wilayah. Nah, ini seperti apa laporan pengunjung yang datang ke tempat-tempat umum, terutama mal, Pak? Ya, terima kasih Mbak April. Jadi apa yang saat ini kita simak dan ketahui bersama bahwa sudah ada pelonggaran-pelonggaran ya di berbagai kota dengan dijalankannya PPKM yang lebih kurang sudah hampir dari pertengahan Juni sampai dengan bulan ini. Jadi sudah hampir memasuki bulan ketiga. Kemudian untuk PPKM darurat ini ada ultimate weapon-nya, yaitu bagaimana cara menanggulangi dengan maksimal dengan dikeluarkannya aplikasi QR Code Peduli Lindungi yang saat ini sudah hampir 1 bulan ya diberlakukan dari pertengahan Agustus sampai dengan saat ini. Nah, kita ketahui bahwa memang kami sangat mendukung tentunya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan maupun juga memutus rantai penularan COVID. Dan kita perlu memperbaiki redaksional karena memang ada beberapa pemberitaan kemarin yang dikeluarkan bahwa seolah-olah ada yang berkeliaran di dalam mal ya setelah ada 29 juta yang di press conference kan beberapa hari lalu sudah memakai Peduli Lindungi, sudah download, dan ada sekitar 3.800 yang berkeliaran. Konotasinya sepertinya di dalam mal. Sebenarnya nggak demikian karena kita ketahui dengan aplikasi QR Code Peduli Lindungi yang sudah hampir 1 bulan ini, yang berwarna merah dan berwarna hitam itu justru tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk mal. Jadi justru belanja ke mal atau ke retail, ke pusat belanja adalah belanja yang aman. Hanya yang berwarna hijau dan kuning, hijau artinya sudah 2 kali vaksin, kuning 1 kali vaksin, itu yang diperkenankan masuk ke dalam mal atau berbelanja, sehingga semuanya yang di dalam mal dan retail ini adalah masyarakat yang sudah imun, ya, sudah punya vaksinnya. Sementara yang merah dan hitam itu tidak boleh masuk. Nah, ini yang sebenarnya terbukti bahwa melalui aplikasi ini bisa dilakukan fungsi screening, ya, screening yang 3.800 ini. Dan ini tentunya PR pemerintah
untuk bagaimana mengatur ketika hitam atau merah itu bagaimana pelaksanaan selanjutnya selain QR Code Peduli Lindungi yang saat ini sudah berjalan. Baik, jadi kenyataannya di lapangan banyak sekali masyarakat yang ingin masuk ke dalam mal yang berstatus merah dan hitam itu masih ditemukan. Nah, ini kita akan melihat Nggak boleh masuk ya. nggak boleh masuk, tapi itu berarti masyarakat ini masih menuju mal meskipun tidak boleh masuk. Saya kembali ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini apakah membuktikan kalau masyarakat harus waspada karena di tengah-tengah meskipun tidak boleh masuk mal, tapi mereka sudah berkeliaran juga nih yang status hitam? Ya, terima kasih. Memang sejak mal dibuka itu kan masyarakat memang merespon dengan sangat antusias karena sudah lama sekali terkurung selama pandemi sehingga mal menjadi satu-satunya tempat publik yang bisa dimasuki oleh warga. Dan sejauh pengalaman saya memang ketika saya masuk mal selama beberapa minggu terakhir, sebenarnya kondisinya cukup aman, ya cukup terkendali dalam arti kapasitasnya sangat terbatas dan kemudian interaksi dengan pengunjung juga sangat terbatas dalam arti tetap dalam koridor protokol kesehatan. Nah, terkait dengan Peduli Lindungi, memang sejauh yang saya rasakan juga itu membantu bagi pengguna dalam arti kita bisa mendeteksi apakah daerah itu daerah sedang, zona hijau atau zona merah dan seterusnya. Dan juga kita bisa mengetahui berapa kapasitas pengunjung saat kita menggunakan Peduli Lindungi itu. Jadi tidak banyak kekhawatiran dari pengunjung mal ya Pak, ataupun pengunjung tempat-tempat perbelanjaan terkait banyaknya status hitam ini. Dengan data yang seperti itu sebenarnya kita merasa lebih aman, tapi kalau kemudian terbukti ada orang yang berstatus hitam tetap mengunjungi mal, pertanyaan saya kenapa itu bisa masuk ke dalam mal? Kan ketika kita scan barcode itu kan langsung ada jawaban dari mesin apakah kita dalam posisi hijau, kuning, atau merah atau hitam. Nah, kalau kuning saja kita mesti waspada dalam arti kita boleh masuk tapi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ya, tapi ketika hitam atau merah, kenapa itu bisa diperbolehkan masuk ke dalam mal? Harusnya ketika hitam atau merah langsung stop, nggak boleh, karena kemudian artinya orang itu resiko tinggi atau bahkan terdeteksi positif, tapi dia jalan-jalan, dia menjalankan isolasi mandiri dan seterusnya. Begitu. Nah, ini perlu konsistensi dari pihak mal ketika ada pengunjung yang memang terdeteksi berwarna merah atau bahkan hitam. Baik, Bapak-Bapak, kalau let's say memang kenyataannya di lapangan ternyata yang dikatakan Pak Roy tadi, pengunjung yang masuk mal tidak diperbolehkan jika berstatus hitam atau merah. Ini sudah dibenarkan dan memang tidak boleh masuk begitu. Tapi kenyataannya bahwa banyak loh masyarakat ini yang berkeliaran di jalanan, dan ketika mengantri ke masuk mal pun juga pengunjung yang tidak berstatus hitam dan merah ini akan berbaur dengan orang-orang ini. Apakah ini menjadi kekhawatiran tersendiri, Pak Tulus? Ya, tentu saja. Ini kan sebenarnya memang di tengah pandemi ini kan kita diminta untuk membatasi pergerakan, membatasi mobilitas. Nah, kemudian ini memang ada perbedaan mana ruang tertutup dan ruang terbuka. Nah, kalau kita masuk ke ruang terbuka dalam arti yang tidak dimonitor oleh Peduli Lindungi, memang kita tidak tahu apakah dia positif atau negatif. Yang kita khawatirkan kan ketika kita masuk ruang terbuka, apakah di pasar tradisional ataupun di tempat-tempat umum lain yang tidak ada akses Peduli Lindungi, ya bisa saja kita berinteraksi dengan orang yang OTG misalnya, ataupun orang yang sudah terbukti positif lewat tes antigen maupun PCR, kemudian dia berjalan-jalan di tempat yang non Peduli Lindungi. Nah, setidaknya dengan adanya akses Peduli Lindungi di mal, memang itu bisa menciptakan rasa aman untuk membuktikan bahwa mal adalah tempat yang layak dikunjungi karena yang berkunjung ke mal adalah orang-orang yang memang menyandang status sebagai orang yang sehat, ya, negatif gitu. Sehingga kami berharap ketika ada orang yang statusnya hitam atau merah, maka dia sebisa mungkin harus ditolak masuk mal karena kemudian menciptakan rasa tidak aman bagi mal yang lain atau pengunjung yang lain.
Baik, saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, kalau ini tadi sudah dijelaskan bahwa masyarakat yang berstatus hitam ataupun merah tidak diperbolehkan masuk ke dalam mal. Tapi kalau ditemukan adanya masyarakat yang berstatus hitam dan merah, langkah penindakannya seperti apa? Sudah ada belum, Pak Roy? Ya, kita sampai hari ini dalam koordinasi antar mall dan retail, kita pastikan bahwa yang merah dan hitam nggak akan bisa masuk. Apapun caranya. Ya, bahkan security ataupun penjaga itu sudah di ultimate, itu akan ada risiko pemutusan hubungan kerja ketika kedapatan bisa masuk yang hitam dan merah. Jadi sama sekali itu tidak akan ada hitam dan merah. Ya, memang ini kesalahan komunikasi publik yang seolah-olah ada hitam dan merah masuk ke mall. Sebenarnya nggak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau hitam dan merah itu, ini yang kita masih tunggu mekanisme yang sedang diatur oleh pemerintah. Pemerintah sedang mengadakan pembicaraan antar kementerian dan lembaga dan pihak berwenang untuk bagaimana caranya mengantisipasi ketika ada yang merah dan yang hitam. Ya, apakah akan langsung dibawa diangkut oleh Satpol PP atau Satgas Covid, ya yang hitam terutama bisa langsung diisoter atau isoman, ini sedang disusun mekanismenya. Karena apa? Karena kalau mau masuk ke mall, kemudian kita screening ada hitam, kemudian kita tolak dan akhirnya dia pulang, dia naik kendaraan umum, dia naik busway dan lain sebagainya, maka yang di busway dan di MRT lain sebagainya bisa terpapar. Jadi sejauh ini belum ada Satgas COVID-19 ya Pak di masing-masing mall? Sedang diatur mekanismenya karena perlu melibatkan aparat, ya, kemudian sekaligus membawa langsung kepada isoter atau isoman, wisma atlet dan lain sebagainya, supaya memang yang hitam itu betul-betul langsung dalam arti kata langsung dipisahkan lah dari kehidupan yang bermasyarakat yang saat ini kita tahu sudah mulai melandai COVID-nya. Sedangkan yang merah kita langsung arahkan untuk segera cari vaksin, karena yang merah itu artinya belum sama sekali divaksin. Baik Pak Roy, kalau bicara bagaimana menangani masyarakat yang berstatus hitam dan merah ini. Sudah beberapa lama sebenarnya mal dibuka, lalu seperti apa mengarahkannya? Apakah memang dipersilakan langsung pulang atau seperti apa, atau didata Pak? Ya, jadi memang dalam komunikasi aktif setiap minggu dengan Kementerian Kesehatan maupun juga timnya dari Kemenkomarifes, Aprindo, dan beberapa asosiasi selalu diundang ya untuk membicarakan bagaimana mekanisme terbaiknya. Tapi saat ini karena belum ditentukan mekanismenya dalam bentuk juklak atau juknisnya karena melibatkan kementerian, lembaga maupun juga aparat, sehingga kami melakukan fungsi ketika dapat merah atau hitam, ya kita minta untuk segera, kalau yang merah segera lihat Peduli Lindungi punya lokasi vaksin, dan kalau yang hitam kita akan arahkan segera lihat juga di Peduli Lindungi untuk tempat isolasi mandiri. Saat ini baru sampai kepada hal tersebut. Nah, kita sedang menunggu juklak-juknisnya dalam bentuk mekanismenya, peraturannya, supaya kalau kedapatan yang merah dan hitam itu, merah langsung dibawa ke sentra vaksin, hitam langsung di isoman atau di isoter. Ya, baik. Semoga segera dilaksanakan ya Pak ya, karena berbahaya sekali kalau ditemukan status hitam dan merah masih berkeliaran. Pak Roy, terakhir ini kan mall juga sudah buka dan PPKM level terus diturunkan begitu levelnya. Nah, ini kebanyakan karena membeludaknya pengunjung, akhirnya petugas yang memeriksa ini kecolongan. Bahkan ada yang 2 orang masuk mall, tapi 1 saja yang men-scan barcode. Ini seperti apa penindakannya? Ya, sebenarnya bukan petugasnya yang kecolongan, tetapi seringkali ada orang-orang tertentu yang mengaku bahwa kenal dengan pejabat A, kenal dengan aparat B, kenal dengan owner A, owner mall, dan lain sebagainya, dan memaksa. Memaksa masuk. Dan itu krusialnya adalah orang ini di mall-mall, bukan mall-mall daerah, tapi mall-mall besar Jakarta. Tapi cara itu bisa Pak untuk bisa masuk? Ya, orang-orang yang punya jabatan atau punya fungsi tertentu ingin memaksa masuk. Itu yang terjadi. Kenyataannya bisa Pak melakukan hal tersebut untuk masuk? Ya, kita tentunya, ya security tentunya berusaha untuk tetap menahan. Tetapi kalau memang karena punya kemampuan yang jauh lebih besar dan merasa bahwa punya kesaktian dan punya wewenang yang jauh lebih besar, memaksa masuk tanpa lewat aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini orang-orang tertentu inilah yang sebenarnya yang perlu diberikan
edukasi yang betul-betul baik. Karena mereka sebenarnya sangat mengetahui, tetapi justru mereka lah yang Baik. menerobos. Kalau faktanya seperti ini, berarti berbahaya juga ya kita bisa masuk, bukan satu-satunya acuan Peduli Lindungi untuk bisa aman masuk ke mall. Iya, Saya terakhir, ya. jumlahnya hanya 1 atau 2 orang saja yang melakukan itu dengan memakai jabatan atau fungsinya Baik. yang luar biasa. Tapi itu kalau untuk bisa 1-2 masuk. orang itu membawa virus juga bahaya juga dong, Pak. Baik, terakhir saya Ya, mau ke inilah. Pak Tulus Abadi, bagaimana Anda melihat fakta-fakta yang terjadi ini? Ya, sekali lagi dengan semakin menurunnya virus COVID dengan tingkat positivity rate yang tinggi, itu kan akan mendorong pergerakan masyarakat lebih luas untuk pergi ke tempat-tempat umum, khususnya mal, karena saya kira mal sebagai tempat publik yang paling aksesnya paling gampang saat ini, sehingga pertama bagi masyarakat tentu kami menghimbau agar kalau memang merasa tidak sehat ataupun bahkan sudah dinyatakan positif, ya mohon dengan sangat jangan pergi ke mal karena itu akan sangat membahayakan masyarakat yang lain dan akan menambah perluasan itu. Dan kedua, saya kira petugas mal dan juga Satgas COVID langsung bereaksi kalau kemudian ada masyarakat atau oknum masyarakat yang di dalam scan barcode-nya dinyatakan merah atau bahkan hitam, saya kira langsung ditolak untuk tidak boleh masuk dan langsung diamankan demi pelindungan dan menciptakan rasa aman pada pengunjung mal dan masyarakat yang lain. Sekali lagi, ini kondisinya belum aman ya kalau kemudian ada pelonggaran-pelonggaran atau inkonsistensi dari semua pihak, itu akan menghancurkan apa yang sudah kita bangun selama 2 bulan ini. Baik. Dengan capaian-capaian yang patut kita apresiasi. Karena angkanya pun sudah Demikian, menurun ya, Mbak kalau Pria. bisa ada kesadaran dari masyarakat dan juga yang status hitam dan merah tetap di rumah saja. Terima kasih Pak Roy dan juga Pak Tulus sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, Terima kasih. selamat malam. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.